Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini dapat menyapa lagi saudara. Dimanapun Anda berada hari ini, kiranya kasih dan sukacita Tuhan menjamah hidup kita, menyertai atas kehidupan kita semuanya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita bekerja, sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, mari kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita membawa ucapan syukur kita, kita membawa penyembahan kita yang terbaik hanya kepada Tuhan. Sebab Dialah pribadi yang layak untuk kita tinggikan, pribadi yang layak untuk kita agungkan, kita muliakan. Bapak, terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Kami ada duduk di hadirat-Mu. Kami membawa syukur kami kepadamu. Sebab penyertaan Tuhan sempurna. Sebab anugerah-Mu Tuhan nyatakan buat hidup kami. Hari ini kalau kami dapat bernafas, menghirup udara yang segar, semua karena penyertaan-Mu, semua karena Tuhan yang jadi pemelihara atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau layak kami agungkan Tuhan. Glory. Terima kasih Tuhan. Kami bawa pujian kami kepadamu Tuhan Yesus. Glory bagimu. Terima kasih. Glory, glory. Terima kasih. Terima kasih. Iya nama syukur. Puaskan setiap dahaga kami Tuhan. Sebab jiwa kami merindukan-Mu, jiwa kami menanti-nantikan-Mu Tuhan. Haleluya. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwa kami haus kepadamu. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Sekali lagi katakan, jiwaku merindukan-Mu, oh ya Allah yang hidup. Oh, jiwaku haus kepadamu. Glory bagi nama Tuhan. Ya Allah yang hidup, kami bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolong kami Tuhan, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Mari angkat kedua tangan kita, bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, Kau penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Jiwa kami merindukan-Mu Tuhan. Katakan sekali lagi pujian ini. Jiwaku merindukan-Mu Yesus Tuhan,
Ya Allah yang hidup, jiwaku, jiwaku, jiwaku haus kepadamu. Oh, ya Allah yang hidup. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, kau penolongku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, kau penolong kami, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. Nyatakan sekali lagi, bersyukur di hadapan Tuhan. Katakan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Oh Tuhan, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Sembah Tuhan, mari angkat suaramu, sembah Dia, sembah Tuhan. Kami bersyukur padamu, kami bersyukur. Kami bawa hati kami ke altar-Mu, kami bawa hati kami bawa ucapan syukur kami hanya kepadamu Tuhan, hanya kepadamu. Bawa syukur, membawa pujian, sembah. Haleluya, haleluya. Sibiriya, glory bagimu, sembah, sembah, sembahmu, sembahmu. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan. Kami bawa pujian, syukur, hormat, sembah, sembah bagimu. Iya namo, iya namo. Papa karena nama siapa papa karena ibiriara nama takarana masih ibiriara namo. Sembahmu Tuhan, menyembahmu, meninggikanmu, glory bagimu. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan.
kasih. Terima kasih Tuhan. Dengan apakah kami dapat balas segala kebaikan Tuhan? Selain puji, selain sembah yang kami dapat berikan kepadamu Tuhan. Sebab Engkau yang layak dan layak terima pujian Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siki papa takaranamo, irapasya patakaranamo. Haleluya. Terima kasih. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada bagiku. Ku dipulihkan dan dibaharui, ku dipulihkan. Dan dibarui Yesus, haleluya, dalam hadirat-Mu ada sukacita. Mari rasakan hadirat Tuhan. Mari buka hatimu, katakan, saat terindah di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, berkat melimpah ada bagiku. Mari yang percaya katakan, ku dipulihkan dan dibaharui, ku dipulihkan, dan dibarui Yesus dalam hadirat-Mu ada sukacita. Mari sekali lagi angkat wajahmu di hadapan Tuhan, katakan, saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada bagiku. Mari dengan iman, percaya, katakan, ku dipulihkan Yesus, dan dibarui dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu ada sukacita, ada sukacita. Katakan sekali lagi, buka kedua tanganmu, katakan, saat terindah di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, berkat melimpah ada bagiku. Ku dipulihkan dan dibaharui, ku dipulihkan. Oh, glory bagimu, dan dibarui Yesus dalam hadirat-Mu ada sukacita.
ada sukacita dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu ada sukacita, ada sukacita. Mari sekali lagi sembah, mari angkat penyembahan-Mu dengan sukacita. Kita bawa pujian kita, pengagungan-Mu hanya kepada Yesus. Oh, Kau layak ditinggikan, Kau layak diagungkan. Hormat pujian, pengagungan hanya bagi-Mu, Yesus. Terpuji nama-Mu, haleluya, haleluya, haleluya. Memuji-Mu, ku menyembah-Mu, Yesus Tuhan, Yesus, haleluya. Ini anak glory bagi-Mu, Yesus Tuhan. Ini kata pakaian nama syiki, papa patakarana matakarana-Mu, menyembah, menyembah-Mu, 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 Yesus, glory, haleluya. Menyembahku, menyembah-Mu. Terima kasih. Biarlah pujian, ucapan syukur hanya bagi-Mu, Raja di atas segala raja. Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami agungkan, Yesus. Biarlah hati kami menyembah-Mu, menyembah-Mu, mengagungkan-Mu. Yesus, haleluya. Sendiri miana masuk, glory bagi-Mu, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Biar hati kami membawa ucapan syukur kami kepada penyembahan kami yang terbaik. Sebab Engkau yang kudus, Engkau layak terima pujian, sembah hanya bagi Raja di atas segala raja. Thank you Tuhan. Thank you. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, yang menjamah kami, menyentuh setiap hati, kami Tuhan. Hadirat-Mu
Ubah kami Tuhan, ubah kami, ubah kami. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Angkat kedua tanganmu, katakan hadirat-Mu. Ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu, haleluya, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Nyatakan sekali lagi pujian ini, haleluya. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Mari angkat kedua tanganmu, rasakan hadirat Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan, sentuh setiap hati kami. Haleluya, kirana-Mu saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Nyatakan sekali lagi, haleluya. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan
kasih. Sentuh setiap hadirat, sentuh setiap kami, jamah setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan melihat sebuah renungan kita pada hari ini yang terambil di 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-14. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-14. Dikatakan firman Tuhan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Haleluya. Ini kebenaran firman Tuhan begitu luar biasa. Betul apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan pada renungan kita pada hari ini. Sebab dikatakan bahwa manusia duniawi itu tidak bisa menerima sesuatu yang daripada Tuhan, atau dikatakan firman Tuhan atau berasal dari Roh Allah. Sebab sekalipun mereka diajari sebuah kebenaran, diajari sesuatu yang baik, sebab dikatakan bahwa hati mereka sudah tertutup, hati mereka bebal, hati mereka ditutupi dengan selubung dosa. Jadi apa yang ada dalam pikiran mereka, apa yang di dalam hati mereka cenderung untuk melakukan dosa, cenderung untuk melakukan sebuah kesalahan, dan itu sesuatu yang disengaja. Dan bagi mereka kadang itu sebagai sebuah kebanggaan waktu mereka melakukan dosa, waktu mereka melakukan yang namanya kompromi dengan dosa. Bahkan mereka merupakan suatu kebanggaan, dan bahkan ketika mereka bercerita, ketika menipu, bagaimana memalsukan sebuah nota yang tidak sesuai dengan pengeluaran, mereka merupakan suatu kebanggaan buat hidup mereka. Waktu ada orang yang ditipu, atau mungkin ada orang yang dicuri, atau dia selesai korupsi, itu sepertinya sesuatu kebanggaan buat hidup mereka. Makanya dikatakan waktu kita ngomong kebenaran kepada diri mereka, pasti yang keluar adalah cemooh yang ada dalam hidup mereka. Yang datang dalam kehidupan kita adalah sebuah cemooh. Ya mungkin kita akan dilihat sesuatu yang aneh dalam kehidupan mereka. Sebab dikatakan sekalipun mereka diajar, sekalipun diberitahu dengan sebuah kebenaran, hal itu tidaklah bisa masuk di dalam kehidupannya. Malah dikatakan bahwa karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan mungkin kalau boleh kita katakan, ayo mari kita hidup benar, mari jangan mencuri. Bagi mereka itu sebuah kebodohan. Apalagi kalau sebuah kesempatan sudah ada di depan mata kita, kesempatan untuk mencuri, kesempatan untuk berbuat zina, kesempatan untuk yang namanya berselingkuh, kesempatan untuk yang namanya korupsi, itu apalagi sudah di depan mata, dan itu makanan empuk untuk kita melakukan itu. Nah bagi mereka kalau itu tidak disikat, kalau itu tidak dimakan, dilahap habis, itu sebuah kebodohan. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, adalah betul yang dikatakan bahwa gelap itu tidak bisa disatukan dengan terang. Terang harus dinyatakan. Nah, yang saya mau katakan kepada kita semuanya, memang kita hidup di dalam dunia kegelapan yang cenderung di sekeliling kita untuk melakukan dosa, untuk melakukan tipu, untuk melakukan yang namanya kompromi dengan dosa. Tetapi mari kita tetap meneguhkan iman kita. Amin. Kita tetap memperkokoh iman kita, sekalipun orang-orang di sekeliling kita melakukan dosa, kompromi dengan dosa, tetapi mari kita putuskan bersama-sama bahwa kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab dikatakan bahwa sekalipun hal itu diajarkan, mereka tidak bisa memahami, Bapak Ibu. Sekalipun hal itu diberitahu dengan kata-kata, itu tidak bisa mereka untuk menangkap itu. Nanti satu saat keadaan, kondisi, waktu yang akan banyak berbicara buat kehidupan mereka. Nah oleh sebab itu dikatakan firman Tuhan, tetap apapun kondisinya, mari kita bukan hanya menunjukkan kebenaran itu lewat kata-kata saja, tetapi mari kita tunjukkan
lewat sikap kita, lewat tingkah laku kita, lewat karakter kita. Amin Bapak Ibu, bahwa kita berbeda dengan hidup mereka. Waktu kita disodori dosa, kita menolak. Waktu kita disodori untuk kompromi dengan dosa, kita katakan tidak kepada dosa. Dan saya yakin dan percaya mereka pada akhirnya gini akan melihat. Jadi mari bukan hanya diperkatakan saja kebenaran itu, tetapi mari kita hidupi kebenaran itu. Supaya lewat kebenaran yang kita hidupi, yang kita lakukan, mereka melihat bahwa kita adalah orang-orang yang berbeda. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa mari biarlah kebenaran firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kita pada hari ini, biarlah benar-benar tertancap kuat dalam kehidupan kita. Biarlah kita tidak dijumpai sebagai orang-orang yang bodoh. Biarlah kita dijumpai untuk mereka melihat bahwa kita berbeda dengan hidup mereka. Nah oleh sebab itu, apalagi bulan-bulan ke depan, tekanan akan semakin berat, kondisi akan semakin buruk. Tapi percaya Bapak Ibu, waktu engkau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kebenaran itu akan membebaskan kita. Amin. Kebenaran itu akan membela kita pada akhirnya. Oleh sebab itu putuskan untuk tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Percaya Bapak Ibu, hidup dalam kebenaran firman Tuhan tidaklah menyakitkan. Percayalah, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran itu sesuatu yang menyenangkan. Sebab tidak ada topeng, tidak ada selubung yang menutupi dalam kehidupan kita. Kita terbuka, kita apa adanya. Dan biarlah dunia dapat melihat itu. Waktu saudara menghidupi itu, percaya Bapak Ibu, nikmat rasanya. Dan engkau akan melihat campur tangan Tuhan bekerja, anugerah Tuhan akan bekerja dalam kehidupanmu. Dan waktu kesusahan datang dalam kehidupanmu, kebenaran itu yang akan menolong kita. Kebenaran itu yang akan mengangkat kehidupan kita. Nah oleh sebab itu mari, siapapun saudara dan saya yang mendengarkan daripada renungan pada hari ini, putuskan untuk hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Sekalipun kita dianggap bodoh bagi orang-orang dunia, tidak apa-apa. Kita mengerjakan bukan hanya lewat perkataan saja, tetapi kerjakan kebenaran itu lewat perbuatan kita, lewat sikap kita, bahwa kita memang benar-benar berbeda dengan dunia ini. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tundukkan kepala bersama-sama untuk renungan kita pada hari ini. Bapa, terima kasih untuk kemurahan, untuk kasih setia Tuhan, untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya yang Bapak kerjakan, yang Bapak lakukan buat kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk setia Tuhan buat kehidupan kami. Hari ini Bapak, kami membawa ke dalam tangan Tuhan ada pokok-pokok doa yang masuk, bahwa untuk keutuhan daripada setiap rumah tangga, Tuhan tolong siapapun orang itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengalami beban masalah rumah tangga, Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kutuk perceraian, hanya mautlah yang dapat memisahkan hidup mereka. Kiranya kebenaran ini tertancap kuat dalam kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kekuatan anugerah-Mu Tuhan nyatakan, kuasa-Mu Tuhan nyatakan buat keluarga ini di dalam nama Yesus. Terus kami membawa ke dalam tangan Tuhan buat penjualan gudang, buat penjualan tanah Tuhan, rumah. Pengharapan kami hanya kepada Tuhan saja. Harapan kami hanya kepada Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Apa yang kami tidak bisa lakukan, hanya Tuhan, hanya pribadi-Mu yang sanggup mengerjakan buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama Tuhan. Dan akhirnya pagi hari ini kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini. Tubuh, jiwa dan roh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Anugerah, kekuatan, kasih karunia Tuhan akan terus menyertai kami, membentengi buat kehidupan kami. Bagimulah kemuliaan, bagimulah hormat, syukur, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada beban doa yang saudaraku alami. Saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042.
Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.